Bukan dengan cara closing yang istimewa, tapi dengan sebuah pola kerja yang membuat orang nyaman untuk mereferensikan orang yang mereka sayangi kepada saya. Saya datang dari profile banker, 3 tahun bekerja di multinational bank sebelum masuk ke industri ini. Tanpa network yang besar ataupun privilege referensi orang tua, tapi saya membawa sebuah kepercayaan bahwa untuk sukses jangka panjang di dunia asuransi, kita perlu untuk memulihkan kepercayaan nasabah dulu, bukan melulu soal produk. Sebuah pola kerja yang saya sebut dengan 3P. Yang pertama, professionalism. Di dunia perbankan internasional, kita tidak boleh asal berjualan. Kita harus melakukan risk profiling, mengerti sepenuhnya kebutuhan nasabah, baru memberikan rekomendasi. Dan standar itu saya bawa ke dunia asuransi. Kita lakukan financial check up, mengerti kebutuhan keluarga, baru memberikan alternatif yang possible. Dan untuk nasabah yang sudah memiliki polis, kita review terlebih dahulu. Karena tujuannya bukan untuk sekedar menggantikan, tapi untuk memastikan apa yang mereka miliki benar-benar bekerja. Dan tidak lupa, saya jelaskan seluruh proposal pasal demi pasal, dari benefit, pengecualian, kapan klaim bisa tidak dibayarkan, dan lain-lain. Profesionalism juga memerlukan aksi, sehingga P yang kedua, proaktif. Bukan hanya pada saat menjual, tapi juga setelahnya. Karena nasabah kita terus mendapatkan berbagai informasi yang seringkali membingungkan mereka. Dan saya memilih untuk hadir lebih dahulu. Pada saat terjadi repricing asuransi kesehatan, saya mengadakan Zoom satu persatu kepada lebih dari 100 nasabah saya. Pada saat ada usulan soal co-payment, saya membuat video yang sebenarnya ditujukan untuk nasabah, namun saya upload di Instagram dan di TikTok. Tujuannya bukan untuk terlihat paling tahu, tapi agar nasabah dan orang yang saya sayangi memiliki sebuah sumber informasi yang mereka bisa percaya, yang membuat mereka lebih tenang dan lebih damai. Dan P yang ketiga, professionalism, principle. Melakukan yang benar, walaupun kondisi tidak nyaman. Bayangkan situasi ini bersama-sama. Kita bertemu dengan seorang calon nasabah yang terlihat muda, sehat, dan ideal. Namun, pada saat kita mengisi data kesehatan, ada satu riwayat yang bisa membuat polisnya ditolak. Kita memiliki 2 pilihan. Yang pertama, ya udahlah, masukin aja, nggak usah disclose. Yang penting polis cepat terbit, mungkin nasabah happy dan komisi cepat cair. Atau yang kedua, untuk melakukan hal yang benar, mendisclose data kesehatan, mendampingi nasabah sepanjang proses underwriting, dan polis mungkin ditolak atau diterima dengan substandar. Tapi yang penting di sini bukan yang mana yang lebih cepat, tapi yang mana yang benar-benar akan bekerja 5-10 tahun lagi pada saat nasabah membutuhkan proteksi tersebut. Prinsip ketiga ini datang dari rumah saya sendiri. Orang tua saya yang hari ini hadir sempat dijual polis unit link yang dibilang hanya bayar 5 tahun. Tapi realitanya tidak sesimpel itu. Saya masuk ke industri ini bukan karena suka, tapi karena saya tidak ingin keluarga lain mengalami hal yang sama. Saya ingin keluarga lain mendapatkan proteksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan semakin banyak keluarga yang terlindungi. Sahabat MDRT, masing-masing dari kita memiliki pilihan standar apa yang kita ingin bawa ke nasabah. Nasabah hari ini paham bahwa asuransi itu bukan cuma produk, tapi mereka ingin tahu apakah orang yang duduk di seberang mereka memang betul-betul peduli dengan kebutuhan mereka. Kita tidak bisa mengubah standar industri sekaligus, namun masing-masing dari kita punya pilihan. Dan untuk sukses secara jangka panjang, yang kita perlu lakukan adalah sebuah pola bekerja yang membuat nasabah secara natural memberikan referensi tanpa harus kita eksplisit, minta dong 5 referensi, minta dong 10 referensi. Jadi izinkan saya menutup dengan sebuah pertanyaan. Standar apa yang sahabat MDRT ingin bawa untuk nasabah berikutnya?
yang sesuai dengan value kita, yang sesuai dengan goal jangka panjang kita, yang tidak akan kita sesali di kedepan hari. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab saat ini, tapi untuk dibawa pulang, direnungkan, dan dipraktikkan semakin baik dan semakin baik. Saya Gracia Stefania, salam MDRT.